Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Faransyah, saya dari 2IA25. NPM saya 5042197. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari sistem operasi. 1. Ada pengertian dari sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon atau program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Kemudian dua macam-macam sistem operasi. Macam-macam pada sistem operasi pada komputer. Ada Microsoft Windows. Macam-macam sistem operasi yang pertama adalah Microsoft Windows yang dioperasikan pada pertengahan 1980-an. Kemudian dua ada Linux. Linux adalah yang merupakan bagian dari keluarga sistem operasi sumber terbuka, yang berarti mereka dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. macOS adalah salah satu dari macam-macam sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh atau yang biasa dikenal dengan Mac. Kemudian sistem operasi pada smartphone ada Android. Android adalah salah satu sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat yang bergerak layar, tentu seperti telepon pintar atau komputer tablet. Kemudian dua ada iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat yang bergerak, dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. Sistem operasi ini mengedepankan kualitas mulai dari kontrol privasi yang ketat, simple, model yang elegan, dan gaya atau stylish. Kemudian tiga ada BlackBerry. BlackBerry adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Research in Motion untuk perusahaan BlackBerry. Kemudian tiga, alur terbentuknya program. Lalu terbentuknya program ada instruksi, perintah yang dapat dituliskan berupa sintaks dan dengan command line interpreter. Kemudian dua ada fetch. Fetch adalah proses mengambil instruksi program dari memori utama. Kemudian tiga ada decode, adalah proses melakukan decode instruksi untuk mencari tahu apa yang perlu dilakukan. Kemudian empat ada execute, adalah serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Pada slide keempat ada fungsi sistem operasi. Apakah fungsi sistem operasi? 1. Mengelola sumber daya terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau aplikasi yang sedang dijalankan. Kemudian 2 ada mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail perangkat keras. Melakukan pengolahan proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. 4. Melakukan pengolahan data pengendalian terhadap data masukan atau pengeluaran. Pada slide kelima ada bagian-bagian sistem operasi. Bagian-bagian sistem operasi. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu boot mekanisme adalah meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel adalah inti dari sistem operasi. Command line interpreter atau biasa dikenal dengan shell, yaitu bagian yang bertugas membaca input dan user. Pustaka atau library menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Ada driver, yaitu bagian yang berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Pada slide ke-6 ada komponen sistem operasi. Apa saja sih komponen-komponen sistem operasi? Ada 1. Manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O atau input, output. Kemudian ada manajemen berkas,
sistem proteksi jaringan, dan command interpreter system. 8 komponen-komponen tersebut saya akan menjelaskannya satu persatu. Ada manajemen proses. Proses merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input dan output, CPU, time, dan berkas-berkas. Contohnya yaitu menunda maupun melanjutkan suatu proses, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari sinkronisasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses dari komunikasi, menyediakan mekanisme yang dibutuhkan untuk proses penanganan pada deadlock. Kemudian manajemen memori utama. Memori utama juga sering disebut juga dengan memori, yaitu suatu array yang besar dari byte dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, dan juga jutaan. Setiap byte memiliki alamatnya tersendiri. Sistem operasi juga dapat bertanggung jawab pada aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Contohnya yaitu dapat memilih program yang hendak di-load ke dalam memori, dapat mengalokasikan dan juga mengalokasikannya ruang memorinya yang disesuaikan dengan kebutuhan, dapat menjaga track dari memori tengah digunakan dan siapapun dapat menggunakannya. Kemudian ada manajemen secondary storage. Data yang sudah disimpan ke dalam memori utama memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya sangatlah kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang ada di komputer sangat dibutuhkan secondary storage. Manajemen sistem I/O atau input-output juga sering disebut dengan device manager. Hal ini juga akan menyediakan device driver yang biasa, yang mana nantinya operasi input dan output bisa seragam, membaca, membuka, menulis, maupun menutup. Manajemen berkas. Berkas merupakan sekumpulan informasi-informasi yang berhubungan sesuai pada tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas juga memiliki suatu struktur yang memiliki sifat hierarkis. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang biasa dilakukan oleh prosesor, program, maupun pengguna ke dalam sistem sumber daya. Jaringan, suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Tiap prosesor memiliki memorinya tersendiri. Kemudian ada command interpreter system. Suatu sistem operasi akan menunggu instruksi dari command driver atau pengguna. Programnya akan membaca sejumlah instruksi dan juga akan mengartikan control statement yang biasanya juga disebut dengan control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Alvin Paresta ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyaksikan video presentasi dengan materi sistem operasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.